Wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaka ahadukum faqama fi rak'ataini falyastanamma qa'iman. Nah ini tadi ya, yang saya terlesin. Falyamdi wa la ya'ud wal yasjud sajdataini fa illam tatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Tadi yang saya terangkan ini. Jadi ketika seorang itu lupa kemudian dia berdiri dan berdirinya sudah tegak, maka jangan kembali lagi ya. Tapi kalau berdirinya belum tegak, maka kembali saja duduk, kemudian tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau dia terusin berdirinya, maka ada sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita tidak bisa menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka Allah sampaikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka alhamdulillah, setengah daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita sehat walafiat, Allah berikan kepada kita panjang umur, dan Allah berikan kepada kita kesempatan yang marilah kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk beramal soleh, menuntut ilmu dan lain sebagainya, dalam rangka ketaatan kita dan tunduk kita serta kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita semuanya menjadi umat yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab sujud sahwi dan lainnya, yaitu di garis bawah, yaitu min sujud tilawah wa syukri, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Ini ya. Jadi yang pertama, bab ini mengemukakan tentang sujud sahwi ya. Dan yang kedua sujud tilawah, serta yang ketiga adalah sujud syukur. Apa itu sujud sahwi? Gitu kan. Apa sujud tilawah dan apa sujud syukur? Bagaimanakah cara melaksanakan sujud sahwi, melaksanakan sujud syukur, bagaimana kita melaksanakan sujud tilawah? Nah, kemudian sebabnya apa juga? Kan gitu kan. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu dianjurkan untuk sujud sahwi, dianjurkan untuk sujud tilawah, dan dianjurkan sujud syukur. Nah ini, jadi bab ini akan mengupas beberapa hadis yang berkenaan dengan 3 sujud tadi ya. Mungkin dari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah sudah sering melakukan mungkin ya. Mungkin diantaranya yang sering lakukan mungkin sujud tilawah atau sujud syukur.
Kalau sujud sahwi mudah-mudahan jarang, mudah-mudahan. Ya kalau sujud sahwi terus dilakukan berarti lupa mulu kan itu kan. Karena sahwun atau sahwin itu artinya lupaan. Karena sujud ini adalah merupakan penghambaan totalitas manusia kepada Allah. Ya, coba merendahkan diri kepada Allah, ya, dari berdiri itu kan, dari manusia itu dimuliakan, kemudian merasa rendah di hadapan Allah. Ini berarti kan kepasrahan secara totalitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sujud, ya. Baik, mari kita baca beberapa hadis ini yang berkenaan dengan 3 sujud tadi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Buhainata radhiyallahu anhu. An Abdillah ibn Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra. Salat. Ya, nah, jadi anna Nabiyya shalla, melaksanakan salat bihim, dengan mengimami para sahabat, al-zuhra, salat zuhur. Jadi Nabi itu beliau salat zuhur menjadi imam, ya, mengimami para sahabat, ya. Faqama fi rak'atainil ulayain, ya, awalain maksudnya. Faqama, kemudian Nabi berdiri di rakaat yang kedua, yang pertama. Nah, jadi kan zuhur kan ada 4 rakaat. Jadi rakaat yang kedua dari yang pertama, nah, Rasulullah kan berdiri. Seharusnya itu dilaksanakan tasyahud awal, ya. Seharusnya dilakukan tasyahud awal. Walam yajlis, dan Nabi tidak duduk. Nabi nggak duduk, langsung berdiri, ya kan? Habis sujud yang kedua tidak duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Langsung Rasulullah langsung berdiri. Faqaman nasu ma'hu. Kemudian para sahabat atau masyarakat atau makmumnya, ya, nas, manusia itu berdiri mengikuti Rasulullah. Ya, makmumnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada salata wa antadhara nasu taslimahu. Hatta idza qada, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya. Wantadhara, dan menunggu, ya, siapa annasu, manusia, taslimahu, salamnya Nabi, sampai para sahabat itu yang di belakangnya makmum itu menunggu salamnya Rasulullah, sampai menunggu salamnya Rasulullah. Kabbara huwa jalisun, kemudian Rasulullah itu bertakbir, Allahu Akbar wa huwa jalisun, dan Rasulullah itu sedang dalam keadaan duduk. Wa sajada ini, Rasulullah tiba-tiba melaksanakan 2 kali sujud. Sajdata ini, ya. Qabla ayusallima, sebelum Rasulullah melaksanakan salam. Tsumma sallama, kemudian Rasulullah salam. Nah, jadi ini hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu pernah melakukan di sholat zuhur, kemudian di rakaat yang kedua dari yang pertama itu Rasulullah langsung berdiri, nggak duduk, ya, sampai Rasulullah itu merampungkan sholatnya, kemudian makmumnya itu menunggu tentang salamnya. Nah, tiba-tiba sebelum salam, kabbaru wa huwa jalisin. Ya, seharusnya kan salam, Rasulullah langsung Allahu Akbar dan melaksanakan 2 sujud. Ya, 2 kali sujud, ya. Nah, 2 kali sujud ini dilaksanakan oleh Rasulullah qabla ayusallima, sebelum Rasulullah salam dari sholatnya. Ya, fasallama, kemudian Rasulullah setelah melaksanakan 2 kali sujud, kemudian Rasulullah beruluk salam. Nah, ini kemudian
para sahabat ini gimana ini kan gitu kan. Para sahabat itu gimana nih? Belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu kan. Nah, inilah yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, itu kan. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin. Jadi Rasulullah itu membaca takbir setiap sujud. Jadi Allahu Akbar, ya, selesai sujud Allahu Akbar, takbir lagi Allahu Akbar, baru salam, ya. Wa yasjudun nasu mahu, maka nama nasya minal julus, ya. Kemudian para makmum itu, para sahabat juga kemudian mengikuti Rasulullah untuk melakukan sujud dua kali sebelum salam, ya. Yaitu sujud di tempat mana dia lupa, itu maka nama nasya minal julus, yaitu ketika dia duduk, ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan sujud sahwi, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda shalatil asyaya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan salah satu dari sholat sore, 2 rakaat sholat sore. Apa itu? Berarti kalau di sini huwa al-asru kama fil Bukhari, yaitu yang dimaksud dua rakaat sholat yang dilaksanakan sholat sore adalah sholat asar, ya. Summa salama, melaksanakannya itu 2 rakaat. Jadi Rasulullah itu melaksanakan sholat asar itu dua rakaat. Seharusnya berapa rakaat? 4. Tapi Rasulullah 2 rakaat langsung salam. Tsumma qama ila khasyatin fi muqaddam, fi khashbah. Tsumma salama, kemudian Rasulullah 2 rakaat, tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya. Tsumma qama ila khashbah, kemudian Nabi Muhammad SAW langsung berdiri. Ila khashbatin fi muqaddam, kemudian memegang kayu, ya, atau apa itu, tiang, bisa tiang, khosbah itu tiang, memegang yang kayu yang dijadikan tiang, fi muqaddamil masjid, yang berada di depan masjid. Nah, ini Rasulullah langsung berdiri memegang tiang yang ada di depan masjid, ya. Fa wada'a yadahu 'alaiha, ya, apa nih, wa fil qaumi, ya. Fa wada'a yadahu 'alaiha, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di tiang tadi, ya, berarti kan megang. Rasulullah megangin tiang. Setelah 2 rakaat salam, kemudian Rasulullah berdiri dan tiangnya dipegang sama Rasulullah. Kalau di sini ada tambahan wafil qaumi, kalau di hadis itu nggak ada, ya? Ada. Dan pada satu kaum, gitu kan. Kemudian Abu Bakrin wa Umar fahaba ayyukallamahu Rasul. Ada salah satu di antara mereka, ada sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya. Kemudian beliau fahaba, dia tidak berani untuk apa? Ayyukallimahu, untuk menyampaikan. Tidak berani untuk menyampaikan atau bertanya. Kenapa Rasulullah sholatnya 2 rakaat tiba-tiba salam? Seharusnya kan 4 rakaat, ya. Saking takutnya kan, itu kan, ya, nggak berani lah sama Rasulullah, kan, itu kan. Kita misalnya tiba-tiba presiden ngimamin, itu kan, di belakangnya ada kita, 2 rakaat salam, gitu. Kira-kira berani nggak? Ya, nggak berani, karena di kanan kirinya udah ada pas pampres, gitu kan. Nah, ini Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu nggak berani untuk menyampaikan, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kharaja sar'anun nas, kemudian kaum itu cepat-cepat keluar dari masjid. Wa kharaja, dan keluar dari masjid, apa sar'anun nas, orang-orang yang buru-buru, ya, keluar. Kemudian para makmum-makmumnya langsung keluar dari masjid. Faqalu, karena Rasulullah berdiri, kemudian cepat-cepat Rasul menghampiri Rasulullah itu, ya. Mau ngapain, gitu kan? Mereka bertanya. Kalau di sini langsung kusirat. Tadi saya baca di beberapa ada kitab lain itu aku sirat, ya. Aku sirta, ya. Aku sirotis sholah, aku sirotis sholah, ya. Apakah
sholat ini dijadikan menjadi sholat qashar ataukah sholat ini dikosor, kan gitu kan. Qashar itu kan berarti meringkas, yang tadinya 4 menjadi 2. Ya bapak-bapak jamaah, bapak ibu semuanya, kalau misalnya sedang musafir ya boleh itu meringkas sholat ya. Misalnya pulang ke Padang, pulang ke mana tuh, Cilacap, ke Gunung Kidul gitu kan, atau ke Pemalang gitu kan, atau kemana yang jauh kan, maka boleh itu di qashar, jamak qashar ya. Wa fil qaumi rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzal yadain, dan pada satu kaum itu ada seorang laki-laki di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanggilnya yang bernama dzal yadain. Nah, namanya dzal yadain. Dzal yadain ini dilakobi dzal yadain karena beliau itu mempunyai tangan panjang. Namanya itu wa ismuhu Khorbaq bin Umar. Nah, jadi tangannya panjang, maka kata Nabi sini dzal yadain. Jadi orang jangkung sini jangkung kan gitu kan. Biasa. Jadi Rasulullah memanggil orang itu namanya Khorbaq bin Umar, dipanggilnya dzal yadain. Itu namanya lakob namanya kan. Kemudian Rasulullah SAW memanggil beliau, faqala ya Rasulullah. Kemudian dzal yadain ini bertanya, ya Rasulullah, anasita am kusiratis sholat? Apakah engkau lupa ataukah sholat ini dikosor? Apakah engkau lupa atau sholat ini telah dikosor? Apa kata Nabi? Faqala lam ansa walam tuksor. Saya nggak lupa dan sholat ini nggak dikosor. Waduh, kan itu kan? 2 rakaat tapi Rasulullah nggak lupa, kan gitu kan? Lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa dan sholat ini tidak dikosor. Faqala bala qad nasita. Wah, kamu pasti lupa, kata dzal yadain tadi. Kamu pasti lupa ya. Fa shalla raka'ataini tsumma salama. Kamu pasti lupa, kata dzal yadain, engkau telah melaksanakan 2 rakaat, kemudian kamu salam, kemudian kamu takbir, kemudian tsumma sajada mithla sujudi. Kemudian engkau ya Rasulullah melaksanakan sujud sebagaimana engkau melaksanakan sujud di sholat-sholat, pada sholat-sholat. Nah ini, jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Rasulullah melamakan sujudnya. Summa rafa rasahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Fakabbaro, kemudian Rasulullah bertakbir. Summa wada'a rasahu, kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya lagi. Fakabbaro, kemudian takbir. Fasajada mithlu sujudihi, kemudian Rasulullah itu sujud seperti sujudnya. Atau melamakan sujudnya. Ini kata-katanya belibet-belibet ya. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbaru. Artinya begini, walafdzun lil Bukhari. Artinya hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat asar itu 2 rakaat, kemudian Rasulullah langsung salam, Rasulullah berdiri ya, setelah berdiri itu keluar masjid lah katakanlah. Kemudian masyarakat itu makmumnya berbondong-bondong keluar ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara para sahabat itu ada yang namanya sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar. Tapi sahabat Abu Bakar dan Umar itu tidak berani untuk menanyakannya. Kemudian Rasulullah SAW itu ditanya oleh namanya orang dzal yadain. Nah, apa dzal yadain mengatakan, apakah Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau itu lupa dalam sholatnya atau engkau melaksanakan qashar? Kata Rasul, saya enggak ya, saya enggak lupa dan saya tidak mengqasharnya. Tapi engkau melaksanakan sujud 2 kali gitu kan, tapi engkau melaksanakan sujud 2 kali sebelum salam. Nah ini, maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Dan sujudnya itu agak lama, itu sujud yang 2 rakaat itu, 2 sujud itu Rasulullah lama, atwal, dilamain gitu kan. Itulah disebut dengan sujud sahwi. Nah,
Oleh karena itu dalam hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, sholatul asri yang dimaksud adalah sholat asar. Kemudian bagi Imam Abu Dawud, faqala asadaqa dzulyatain, apakah dzulyatain itu benar apa enggak itu, kan gitu kan. Jadi menyaksikan ya, apakah suatu sahabat Abu dzulyatain itu benar apa enggak. Fa'aumau ay na'am, artinya mengisyaratkan bahwa iya benar. Wahya fis sahihaini, dan lafaz ini termaktub di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Muslim ya, yaitu kata lakin bilafdin faqalu, yaitu dengan lafaz qalu. Wa fi riwayatin lahu, nah ini ya, dalam satu riwayat yang lain menguatkan hadis yang walam yasud hatta yaknahu Allah taala dzalik, bahwa Rasulullah SAW itu tidak melaksanakan sujud kecuali Allah meyakinkan kepadanya dengan dua sujud tadi, bahwa perintahnya Rasulullah melaksanakan 2 rakaat dan sujud itu adalah perintahnya Allah, karena Rasulullah itu nggak mungkin melaksanakan itu tanpa bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sebagai contoh saja ya kan, sebagai contoh bahwa manusia itu pasti akan lupa, kadang lupa, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan, dan itu dianjurkan diharuskan untuk sujud sahwi. Paham sampai sini? Hah? Beda ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, jadi doanya bukan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, bukan. Tapi subhana man la yanamu wa la yashu. Ini ya. Jadi doa sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Ingat itu. Tadi apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah ini ya. Saya baca hadisnya dulu nih yang berkenaan dengan sujud sahwi, nanti saya jelaskan apa sih sebab-sebabnya kan gitu kan. Ya. Subhanaman maha suci zat, la yanamu yang tidak pernah tidur, wala yashu dan yang tidak pernah lupa. Nah, jadi maha suci zat yang tidak pernah tidur dan yang tidak pernah lupa. Siapa itu? Allah. Kan. Wa an Imran ibni Husain ya radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasajida sajdataini. Ya. Diriwayatkan dari Umar bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, shalla melaksanakan salat, bihim dengan mengimami para sahabat. Fasaha kemudian lupa, jadi Nabi lupa. Fasajada kemudian Nabi melaksanakan sujud, sajdata ini dengan 2 sujud. Tsumma tasyahada, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud, tsumma sallama, kemudian Rasulullah melaksanakan salam. Nah ini kan. Nah ini keterangan tentang sujud sahwi juga. Jadi Rasulullah lupa, kemudian Rasulullah melaksanakan 2 sujud ya. 2 sujud sebelum salam ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum melaksanakan salam. Ya, jadi dilakukan 2 kali. Nah, akan tetapi ada beberapa keterangan, saya punya kitab namanya Kitab Muhadzab di situ. Ya, ada keterangan boleh melaksanakan sujud itu 1 kali. Biasanya kita kan ada 1 kali ya. Nah, itu kan bukan dua kali. Nah, ini boleh. Jadi, tapi kalau melihat di hadis yang tadi bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan 2 kali dan dilaksanakan sebelum salam. Gitu ya. Nah, bagaimana sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam? Nah, apakah boleh? Nah, ini ada beberapa hadisnya. Ini kan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholati,
ketika seseorang itu ragu-ragu dalam sholatnya, falam yadri, dan ia tidak menemui kam sholla athalatan am arba'an, saya itu sholatnya sudah 3 apa 4 ya, yang gitu kan, saya itu sudah 3 rakaat apa 4 rakaat, fal yatra asyak, maka buanglah keraguan-raguan itu. Jadi, wah saya harus apa? Wal yabin, maka tetapkanlah berapa? 3 apa 4? Oh, saya udah 3. Ya kan? Ambillah yang terkecil. Kalau dalam fikih itu, ambillah yang terkecil. Itu ya. Takutnya kita meyakinkan yang keempat, kemudian baru 3, gitu kan. Tapi kalau saya baru 3, walaupun sudah 4, ternyata 5, nggak apa-apa itu. Itu sebagai syaf'un, sebagai penggenap daripada sholat-sholatnya yang lain, gitu kan. Wal yabin ala mastaqan, kemudian tetapkanlah apa yang engkau yakini. Ya, kita yakini berapa? 3 atau 4. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lagi ragu-ragu, ini udah 3 apa 4 ya? Nah, itu kan. Ya, tetapkanlah ya. Wal yabin ala mastaqan. Jadi tentukanlah berapa? 3 atau 4. Gak usah 3, 4 sampai ragu-ragu gitu kan. Nah, ini kan biasa terjadi, apalagi kalau sholat sendirian. Yang imam aja kadang-kadang begitu. Kalau pas lagi blank gitu kan, yang imam tadi 3 apa ini ya, hal itu kan. Tadi 3 apa 4 ya kan. Nah, ini ya. Jadi itu sering terjadi pada manusia. Summa yasjudu sajdataini qabla ayusallima. Nah, ini. Kemudian sujud, maka lakukan summa yasjudu, maka seseorang itu melaksanakan sujud sajdata ini dua sujudan qabla ayyusallima, sebelum ia melaksanakan salam. Fa in kana shalla khamsan, apabila seseorang itu melaksanakan nyokok salatnya sudah 5, syafa'na lahu salatuhu, maka yang 5 tadi menggenapkan salatnya. Nah, jadi nggak batal, bahkan yang 5 tadi menggenapkan sholat. Nah, berarti kan lebih sempurna lagi. Wa in kana sholat tamaman kana targhiman lisyayatin. Wa in kana sholat, apabila seorang itu sholat tamaman kemudian sempurna, kana targhiman, dia masih dia melaksanakan sujud tadi, targhiman lisyayatin, maka dia menghinakan setan. Nah, jadi sujud sahwi itu diantaranya adalah menyempurnakan daripada sholatnya, kemudian menghinakan setan. Nah, itu kan, setan tadinya wah ini saya goda, kemudian dia lupa, ternyata dia sujud sahwi, setannya ngomong asem ini. Nah, marah dia, targhiman lisyayatin, kemudian dia menghinakan setan yang tadinya sudah senang, gitu kan, kemudian karena dia sujud sahwi, melaksanakannya dengan sujud sahwi, maka setan menjadi terhina dia. Karena kan orang sholat itu masya Allah ya, ketika niat itu belum diganggu ya, niatnya udah niat Allah belum setan langsung datang, ya, ganggu seseorang itu, ya, ganggu bisikan, ya, dibisikin, ya, ganggu pikiran, ganggu hati, ya, ganggu pikiran, ganggu akal. Ini loh, tadi kunci yang tadinya nggak ketemu, ya, jadinya ketemu ketika sholat, karena setan yang ngambilin tuh. Ini ya. Bisik. Jadi setan ganggu terus ya. Setan ganggu manusia, makanya para ulama-ulama itu ya ada untuk mengantisipasi itu. Nah, itu doa dulu sebelum kita melaksanakan niat, kemudian kita takbir ya, supaya setan itu meminimalisir gangguan daripada setan, dia berdoa. Doanya apa? A'udzubillahi min hamazati syaiton. Nah, atau bismillahirrahmanirrahim, atau biasanya ada saya melihat dari beberapa kiai itu membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
wan nas. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan dari sikap was-was yang ada dalam diri kita, yang bisa juga setan itu bisa meruntuhkan sholat kita, ya, atau was-was itu yang bisa meragukan daripada ibadah kita yang tadinya harus sempurna, karena was-was maka nggak sempurna. Nah, setan ini masya Allah, ya, setan itu kemana saja manusia itu diuber, ya, sampai ke lubang semut saja setan itu diuber, lagi ibadah itu ya diuber, itu setan. Apalagi kita, ya kan? Nabi Ayub alaihissalam itu digoda kapan beliau? Ketika lagi ibadah, ya kan? Digoda lagi ibadah. Ya. Digodanya nggak main-main. Nabi Ayub itu digodanya apa? Apa digodanya? Harta bendanya dihilangkan. Wah, triliunan harta bendanya di bumi hanguskan sama setan, ya, sama iblis tadi. Kemudian si iblis ini datang, ya, kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub fil mihrab, yaitu sedang beribadah di mihrab, di musola lah, musola kecilnya, ya, sedang beribadah munajat kepada Allah. Kamu harta bendanya udah saya bakar semua, kan? Nggak mempan, ya, uangnya habis, peternakannya habis, ladangnya habis. Kalau kita kira-kira gimana? Lagi sholat, tiba-tiba iblis atau setan ngabarin begitu. Lagi sholat nih, lagi parkir motor, motornya hilang. Gimana kira-kira? Deg-deg nggak? Was-was. Apalagi motor sendal kan? Bapak-bapak kalau mau Jumatan ke masjid yang bagus, yang besar, ya kan? Mau naruh sendal itu kemana saja itu kan? Ya kan? Takut hilang. Pas lagi Allahu Akbar, ya Allah, tadi saya taruh sendal di sono. Nah, setan datang tuh. Karena sendalnya bagus, paling harganya kan paling berapa gitu kan, dibandingkan dengan hartanya Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub itu nggak goyah, ya. Kemudian Nabi Ayub ketika sedang ada di mihrabnya juga digoda lagi, anaknya itu mati semua, istri dan anak-anaknya itu meninggal. Kenapa? Digoyang itu, digempa bumi sama iblis, masya Allah. Sampai Nabi Ayub itu ditiupkan penyakit oleh iblis, tapi semuanya itu dengan izin Allah, karena iblis itu izin dulu sama Allah, ya. Jadi iblis itu izin. Jadi iblis itu mau menggoda Nabi Ayub itu izin, tapi ditantang sama Allah. Ya udah sana kalau memang kamu kuat. Ternyata iblisnya nggak kuat. Nabi Ayub tetap bertahankan tentang ibadahnya, ta'aluknya kepada Allah. Nah itu ketika ibadah, apalagi nggak ngibadah. Orang lagi sholat ini diganggu oleh iblis, oleh setan. Ini makanya tadi sebelum sholat ya dianjurkan kita berdoa, ya. Boleh dengan bahasa Indonesia, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan syaitan. Nah itu ya, karena nanti setan itu akan menggoda kita dari rasa lupa, was-was dan sebagainya, gitu ya. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, falamma sallama qila lahu. Ketika setelah salam kemudian Rasulullah itu ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahdatha fis salati syai'un?" Apakah ada hal baru di dalam salat? Kata Rasulullah, "Qala wa ma dzalika?" Tidak, ya kan, wa ma dzalika. Apa wa ma dzalika? Qalu shallaita kadza wa kadza. Kalau kok begitu, kata para sahabat, engkau Rasulullah, kamu sholatnya begini, Ya. Qala fatanna rijlaihi, kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melipat kedua kakinya, wastaqbalal qiblah, kemudian menghadap kiblat, fasajada sajdataini, tsumma sallama, tsumma aqbala an sahibi wajhihi. Kemudian Rasulullah itu melaksanakan 2 kali sujud, kemudian salam. Setelah salam Rasulullah itu menghadap ke makmum. Nah, itu yang jadi sunnah. Jadi makmum ya, imam ketika habis assalamualaikum menghadap ke makmum itu hukumnya sunnah itu. Ya, nah ini dalilnya. Tsumma aqbala 'ala nasi biwajhihi. Ya. Faqala innahu law hadatha fi sholati syai'un amba'atkum bihi. Kata Nabi, innahu law hadatha, apabila ada kejadian atau peristiwa dalam sholat, apabila ada sesuatu yang baru di dalam sholat, maka kata Nabi, saya akan kabarkan kepada kalian. Walakin innama ana basyarun, akan tetapi saya ini manusia biasa, mithlukum, ya, seperti kalian. Ya, kata Nabi, ansa kama tansun, saya itu bisa lupa seperti kalian lupa. Tapi ingat, tapi Nabi itu ana basyarun mithlukum, ya, Nabi itu seperti manusia biasa. Tapi ingat, Nabi itu ana basyarun mithlukum yuha, diberikan wahyu. Manusia biasa tapi tidak seperti kita. Ya kan gitu kan? Artinya di sini lupanya kan gitu kan. Jadi kata Nabi, kalau memang ada suatu hal yang baru di dalam sholat, maka akan saya kabarkan kepada kalian. Ya. Faida nasitu fadzakaruni, wahai para sahabat, kata Nabi, kalau memang saya lupa, tolong ingetin aku, kan gitu kan? Faida nasitu fadzakaruni, wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra shawaba falyutimma alaihi. Wa idza syakka ahadukum, ya. Ketika salah satu di antara kalian itu ragu-ragu fi sholatihi, dalam sholatnya, falyataharra, maka tentukanlah aswaba, yang benar. Tadi yang di hadis yang awal itu, kalau kita ragu-ragu, maka tentukan yang benar. Mana yang benar? 3 atau 4, gitu kan? Fal yutimma alaihi, maka sempurnakanlah. Tsummal yasjud sajdataini, kemudian sujudlah 2 kali, kan gitu kan. Jadi ini Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat, kemudian setelah sebelum salam beliau melaksanakan sujud 2 kali, ya. Kemudian ada para sahabat bertanya, apakah ada hal baru wahai Rasulullah dalam sholat, gitu kan? Kata Nabi, nggak ada. Kalau memang ada yang baru di dalam sholat, akan saya kabarkan kepada kalian, ya. Kata Nabi, kalau memang saya lupa, tolong ingetin saya. Saya ini manusia biasa seperti kalian, bisa lupa, kan gitu kan. Nah, jadi ini menggambarkan atau menerangkan tentang tadi, masih tentang sujud sahwi, ya. Dan di akhir hadis ini mengatakan, apabila di antara kalian itu ragu-ragu di dalam sholatnya, maka tentukanlah yang benar, ya. Kemudian sujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Paham sini ya? Ini masih ada kaitannya dengan tadi, ya. Wa fi riwayatil Bukhari, wa fi riwayah, dalam satu riwayatnya Imam Bukhari, fal yutimma thumma yusallimu thumma yasjudu. Nah, kemudian Rasulullah itu melaksanakan, sempurnakan sholatnya, kemudian salam, kemudian baru sujud. Jadi salam dulu baru sujud. Tadi kan hadis yang di atas, Rasulullah melaksanakan sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, gitu kan. Jadi Rasulullah melaksanakan sujud sahwi sebelum salam, gitu kan. Akan tetapi di hadis ini Rasulullah melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Nah, ini. Jadi 2 rakaat bisa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Ya. Kemudian subhanaman la yasu, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dari hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah itu sujud sahwi setelah melaksanakan salam.
Ah. Kalau di sininya summa yusallimu summa yasjud, enggak salam. Iya. Tapi boleh salam. Ya, kan itu kan. Misalnya coba kita lihat lagi. Udah selesai sholat, kemudian Rasulullah sujud 2 kali. Ini fal yutimma, ya itu kan, menyempurnakan sholatnya, summa yusallim, kemudian salam, summa yasjud, kemudian sujud. Jadi setelah salam, ya akhir salam, kemudian sujud. Ini disempurnakan hadis di bawahnya. Menurut Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajadatai syahwi ba'da salam wal kalam. Nah, itu kan. Jadi Rasulullah itu melaksanakan dua kali sujud sahwi setelah salam. Kemudian setelah salam wal kalam, kemudian Rasulullah ngobrol. Nah, gitu. Paham nih? Jadi hadis ini ini menerangkan bahwa Rasulullah melaksanakan sujud sahwi 2 kali sujud ya setelah Rasulullah salam. Ya, tapi kalau di kita kan sebelum salam. Nanti kalau sesudah salam orang-orang pada bingung. Jadi lakukanlah sesuai dengan yang ada di kita sajalah, ya kan. Boleh sih kita sekali-kali, tapi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah nanti kita sujud sahwi, ya. Tapi tidak direncanakan, kan itu ya. Rencananya masih belum salah. Tapi salah duluan ya langsung sujud sahwi. Saya pernah gitu ya. Tapi sholat sendiri, untungnya sholat sendiri. Saya itu lupa tasyahud awal. Kok saya berdiri lagi gitu kan ya. Kemudian niatnya nanti saya mau sujud sahwi, tapi ternyata saya lupa lagi. Ya, saya lupa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam yang kedua saya ingat loh. Akhirnya saya sujud sahwi. Nah. Kalau imam sudah diingetin nama makmum, dia memperbaiki sholatnya itu, apakah itu sudah sah? Apa dulu yang diingetin? Misalnya memakai awal, itu kan diingetin sama makmum kan, dia belum lagi. Nah, nanti ada artinya nih. Jadi bagaimana? Ada benar nih. Enggak, maksudnya gini. Saya jawab dikit ya. Kalau memang misalnya ada imam nih, ada imam, rakaat yang kedua kan seharusnya tasyahud, ya kan? Kalau dia memang sudah berdiri tegak, nggak usah balik lagi. Walaupun dia diingetin, ya subhanallah, ya kan? Subhanallah nggak dengar, subhanallah, subhanallah gitu ya. Subhanallah. Kemudian dia berdiri nih, makmumnya berdiri. Nah, berdirinya sudah tegak, jangan balik lagi. Kalau dia balik lagi, maka sholatnya batal. Misalnya kan, seharusnya kan tasyahud, ya kan? Dia berdiri, Allahu Akbar, sudah tegak nih. Makmum ngingetin, subhanallah. Nah, kalau dia balik lagi, duduk tasyahud, maka dia sholatnya batal. Iya, ngingetin karena dia mungkin lupa. Nah, tapi kalau imam nih yang biasa jadi imam, kok diingetin, ya mau berdirinya belum tegak, baru setengah. Nah, ini boleh balik lagi. Tapi kalau sudah berdiri tegak, maka jangan berdiri, maka jangan duduk. Lanjutin aja. Nanti ditambal dengan sujud sahwi. Salah bacaan enggak? Ya. Salah bacanya apa, misalnya surat Al-Baqarah ayat 1 lengkap ayat 200 gitu kan. Ya. Ikut, makmumnya ikut. Nah, ini ada dalilnya di sini. Ini ada semuanya di sini nih. Ini coba ya saya baca nih. Tapi bukan di sini nih, bentar.
Wali Ahmad, Abi Dawud, wan Nasa'i min hadits Abdullah bin Ja'far marfu'an, man syakka fi sholatihi falyasjud sajdatain ba'da ma yusallim. Nah, ini berarti hadis ini menerangkan ketika orang itu ragu-ragu dalam sholatnya, maka sujudlah 2 rakaat setelah salam. Kemudian wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini falyastanamma qa'iman. Nah, ini tadi ya, yang saya terjemahin. Falyamdi wa la ya'ud wal yasjud sajdataini fa illam tatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Tadi yang saya terangkan ini. Jadi ketika seorang itu lupa kemudian dia berdiri dan berdirinya sudah tegak, maka jangan kembali lagi, ya. Tapi kalau berdirinya belum tegak, maka kembali saja duduk, kemudian tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau dia terusin berdirinya, maka ada sujud sahwi. Ya, tadi yang Pak Joko ditanyakan. Ya, ini dalilnya. Ini hadisnya yang menerangkan itu. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa ala man khalfal imam sahun fa in saha al imam fa alaihi wa ala man khalfahu. Yang ditanyakan Pak Renal. Ini kan. Jadi laisa ala man khalfal imam sahun, enggak ada makmum itu lupa. Nah, itu kan. Fa in saha al imam fa alaihi wa ala man khalfahu. Akan tetapi kalau imamnya lupa, maka makmum harus ikut sujud sahwi. Kan? Paham ya tadi yang ditanyain? Enggak, kalau makmum enggak walaisa ala man khalfal imam sahun. Ya, jadi sujud sahwi itu enggak ada pada orang yang ikuti imam. Ya, tapi kalau imamnya lupa, maka semuanya harus mengikuti imam. Paham ya? Makmumnya lupa, oh imam harus sujud sahwi, oh enggak bisa. Kan itu, weh saya lupa, enggak bisa. Tapi kalau imamnya lupa, maka imam sujud sahwi, makmum ikut. Kan gitu ya. Paham ya? Nah, gitu. Ya itu tadi barusan. Itu tanggungan makmumnya. Ya, tidak, laisa ala man khalfal imam sahun. Iya gitu kan. Makmumnya lupa lagi mengong, subhanallah, ngayal, mau ngayal itu. Jangan jadi makmum ngayal ya. Nah, kemudian sujud sahwi ini ada beberapa yang menyebabkan sujud sahwi. Ini yang melihat aja, ya semuanya makmum berhak mengingatkan. Tapi pelopornya yang di depan, subhanallah, bingung ada apa nih, ayo kan nih. Oh iya, ya nggak apa-apa. Yang penting kan di antara makmum itu ada yang mengerti kalau memang makmumnya, imamnya itu lupa. Kan? Ini nggak ngeh, sampingnya ngeh. Yang ngeh itulah yang membaca atau mengingatkan tadi. Oh, iya, pokoknya di antara makmum yang melihat bahwa imamnya itu lupa, dialah yang mengingatkan. Ya, yang di ujung kok ngerti, yang di belakangnya nggak ngerti. Oh, berarti belakangnya tidur nih, gitu kan? Ya, siapa duluan gitu kan? Jadi ada beberapa sebab-sebab orang itu melaksanakan sujud sahwi. Nah, ini ya. Yang pertama, ini ada 4 nih. Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama ada tarku ba'du min ab'adis shalah. Ya. Jadi meninggalkan sebagian dari sunnah ab'adnya sholat, atau meninggalkan sebagian abadnya sholat, misalnya apa, misalnya meninggalkan kunut. Nah, itu berarti orang yang sholat subuhnya dengan kunut, maka ketika dia lupa, ya kan, berarti harus sujud sahwi. Nah, itu ya. Jadi ini sebab yang pertama. Yang kedua, fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahu.
Jadi melaksanakan atau melaksanakan satu yang membatalkan mayabtulu amduhu, ya. Jadi ketika disengaja itu membatalkan wala yabtulu sahuhu, dan tidak sengaja kalau dan tidak membatalkan kalau tidak sengaja atau dia lupa melaksanakannya. Tadi misalnya apa? Tasyahud itu kan? Tasyahud itu kan? Maka tasyahud awal, ya kan? Tasyahud awal, ya. Atau misalnya membaca sholawat, ya gitu kan? Membaca sholawat di tasyahud akhir, gitu kan? Kok nggak dibaca, gitu kan? Karena abadnya sholat itu begini, ada 7, ya gitu kan? Tasyahud awal itu abadus sholat. Nah, kunut diantaranya kunut subuh, sholawat pada Nabi di tasyahud awal, sholawat pada keluarganya Nabi di tasyahud akhir, ya. Kemudian membaca sholawat di dalam kunut, nah itu ya. Kemudian lupa atau kunut di witir di akhir bulan Ramadan, nah di sholat tarawih itu. Nah itulah diantaranya adalah abadus sholat. Nah itu kalau ditinggalkan, maka ya kalau lupa maka dianjurkan untuk sujud sahwi, ya. Bagi yang kunut maka dia termasuk misalnya lupa baru sujud sahwi. Bagi yang nggak kunut ya nggak usah. Saya sholat subuhnya nggak kunut, sujud sahwi nggak bisa. Orang nggak lupa itu kan, ya, kan gitu ya. Kemudian apa? Fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwu, yang kedua tadi ya, sebabnya sujud sahwi itu yang kedua adalah melakukan sesuatu yang membatalkan. Tapi bila lupa, ya, maka tidak. Seperti apa? Ketika seseorang itu idza falu nasiyan tatwilu ruknin qasir, ya, ketika seseorang itu lupa melakukan rukun yang sebentar ternyata dilakukannya lama. Misalnya i'tidal itu kan, ya. I'tidal itu kan cukup misalnya apa? Sami Allahu liman hamidah biqadri subhanallah itu kan, atau biqadri Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Tapi kita berdiri i'tidalnya kok lama banget. Nah, tapi karena lupa. Ini kok habis ruku kemudian kok nggak sujud-sujud. Karena lupa, seperti kita berdirinya baca Fatihah. Nah, tapi lupa. Nah, ini berarti harus sujud sahwi. Kalau disengaja, maka dia batal sholatnya. Nah, itu kan. Kalau nggak sengaja, ya nggak batal. Nah, misalnya tadi duduk di antara dua sujud, kan biqadri Rabbi firli Rabbana fil apa namanya? Saya lupa. Rabbi firli warhamni wajburni, gitu kan? Paling berapa detik itu? Rabbi firli warhamni wajburni warhamni 8 detik lah. 8 detik ya? 8 detik. Nah, kita melaksanakannya kok sampai 5 menit. Karena lupa itu kan? Karena saking bengong mau sholat berantem dulu tuh sama istri. Ya kan? Itu kan? Ya kan? Bengong itu kan? Nah, itu kalau nggak sengaja maka nggak batal. Tapi kalau sengaja batal. Maka itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, itu ya. Yang ketiga, naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahili. Memindahkan rukun qauli, ya seperti doa, bukan pada tempatnya. Misalnya kita baca apa misalnya? Seharusnya baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, kok ternyata duduk di antara bukan maksudnya tasyahud, baca tasyahud kok kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Berarti itu kan membaca Fatihah bukan pada tempatnya. Maka karena lupa, maka dia harus sujud sahwi. Ya, itu ya. Paham ya? Kemudian yang keempat, iqrar ruknin qaulin mahtimali az-ziyadah. Ragu di dalam rakaat. Ragu tadi ya kan? Dalam beberapa hadis itu, maka 3 atau 4, 2 atau 3, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu yang berkenaan dengan sujud sahwi. Sebab-sebabnya
yang menyebabkan daripada sujud sahwi. Paham? Kalau doa di antara dua sujud sahwi itu Nggak ada. Nggak ada. Duduk sementara doang, kemudian langsung sujud. sujud sahwinya satu kali juga boleh. Kalau dalam kitab muhadzab diperbolehkan dari kaul ya. Tapi kalau kita mau ikuti daripada hadis Rasulullah ini, maka dua kali sujud. Tapi seperti beberapa kejadian yang biasa kita lakukan itu satu kali, gitu kan? Tapi ya lebih sempurnanya dua kali, ya lebih sempurnanya dua kali. Ya kalau kita lupa melaksanakan sunnah abad di dalam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Baik, sampai situ. Ada pertanyaan? Iya, ya karena menyempurnakan tadi. Ya, iya. Kalau salah, kalau nggak salah ya jangan sujud sahwi, kan gitu kan? Paham itu ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Karena sudah isya ya. Jadi, tapi kita harus mengetahui tadi beberapa sebab-sebabnya yang menjadikan orang itu harus sujud sahwi, ya. Maka inilah sehingga ketika kita melaksanakan sholat itu berhati-hati, ya. Melaksanakan sholat berhati-hati. Ketika lupa bagaimana mengantisipasinya? Kalau karena manusia itu ya tadi Rasulullah aja diberikan lupa oleh Allah. Karena diberikan lupa oleh Allah itu supaya apa? Menjadi contoh, ya kan gitu. Bukan Rasulullah itu pelupa, bukan. Tapi Rasulullah itu supaya menjadi contoh, kan gitu kan. Kalau lupa begini loh, kan gitu kan. Wah Rasulullah aja lupa, kan gitu kan. Rasulullah aja lupa, tidak. Tapi iya, Rasulullah mengatakan kalau saya lupa faida nasitu fadzakaruni, gitu kan. Itu artinya mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu diberikan oleh Allah lupa pada waktu itu supaya apa? Menjadi contoh, ya, menjadi contoh, menjadi contoh buat umatnya supaya kalau sholatnya lupa, maka itu loh yang harus dilakukan, yaitu dengan sujud sahwi. Kalau tadi rukunnya ditinggalkan batal, ya otomatis diulang. Iya, makanya imam itu harus ngerti, ya. Makanya salah satu syarat menjadi imam, nah ini kan salah satu menjadi imam itu adalah faqihun. Faqihun itu adalah alim, mengerti tentang syarat sahnya sholat, batal dan syarat sahnya sholat dan batal dan tidaknya sholat. Mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunnah, mana yang bisa membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Makanya faqihun, ada alimun faqihun, kan itu kan. Maka menjadi imam itu berat, kan gitu kan. Menjadi imam itu berat, ya kan. Nah, kalau lihat di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Sulam Taufik, itu ada yang pertama, ada syaratnya yang minimal nih ada 3 minimalnya. Yang pertama adalah fasohatul qiraah. Fasohatul qiraah itu adalah bacaan Qur'annya bagus, kan gitu kan. Bacaan Qur'annya itu fasih, ya, berkenaan dengan Fatihahnya, dengan makharijul hurufnya, dengan hukum-hukumnya. Fasohatul qiraah. Maka kita dianjurkan belajar Al-Quran supaya fasohatul qiraah. Nah itu ya. Kemudian yang kedua adalah faqihun, alimun, itu faqih di dalam mengerti, minimal mengerti batal sholatnya, mana yang membatalkan, mana yang tidak. Nah, dan yang ketiganya adalah kita itu mampu menjaga diri kita, wira'in, atau bisa juga adalah sinul umur, orangnya lebih tua. Tapi kalau ada orang tua nih, mana nih yang kita dahulukan? Ada yang muda, dia fasahatul qiraah, ya kan. Ada kemudian yang tua, dia alim fikih, nah, itu kan. Mana yang kita dahulukan? Fasahatul qiraahnya.
Fasahatul qiraahnya itu berarti termasuk dia banyaknya dia menghafal Al-Quran. Kan gitu kan. Ini kalau mengacu seperti itu ya. Mungkin saya juga bukan belum masuk dalam kriteria menjadi imam. Kan gitu kan. Kalau benar-benar kita mengikuti ilmu, gitu kan. Kalau kita benar-benar mengikuti ilmu. Maka kenapa? Karena saking pentingnya imam itu. Karena tadi imam itu ya di pundaknya digantungkan sah dan batalnya seorang makmum. Batalnya makmum, sahnya makmum. Nah itu di situ. Maka tanggung jawabnya itu besar. Itu kan. Berikut pahalanya besar, tanggung jawabnya besar. Makanya saya senang jadi makmum. Itu kan. Jadi gitu ya. Itu secara ilmu ya. Kenapa? Ya namanya belajar boleh salah, boleh enggak. Ini namanya belajar, kadang salah, kadang. Tapi kan ketika sholat bukan belajar lagi. Allah, saya salah, lagi belajar sholat. Oh, nah bukan. Ya, iya minimal dua tadi. Faqihun, kemudian fasahatul qiraah. Seperti itu tadi. Kalau misalkan ada misalkan anak-anak kita nih, mungkin dia sudah sunat ya, tapi belum dibasahin balik. Tapi hafalannya banyak, bacaannya bagus. Bisa jadi imam Mas? Kalau belum balik, dia alim nggak? Ya. Kan lebih alim yang tua kan? Jadi nggak bisa, belum waktunya. Tapi kalau dia sudah balik, kemudian dia alim atau faqihun, ya boleh dia jadi imam. Gitu ya. Ya baliknya berapa? 15 itu kan ya. Ya 15 itu maksimal itu ya, maksimal laki-laki balik itu 15. Belum mimpi basah. Tapi dia umurnya 15, ya udah balik berarti. Kan gitu kan? Dan dia akil ya, berarti dia bisa menjadi imam. Maka didiklah anak-anak kita itu supaya fasahatul qiraah, faqihun. Ya, gimana? Sama aja. Ya sama aja ya. Kan sholat kita itu pertanggungjawabannya bukan hanya kepada makmum, bukan hanya kepada manusia, akan tetapi yang lebih khusus adalah kepada Allah. Kan gitu kan? Tidak, tapi gitu kan. Oh, saya sholatnya silent gitu kan. Kalau saya mengistilahkan itu zuhur asar itu ya silentul qiraah gitu kan. Jadi ya kan bacaannya silent gitu kan. Jadi gitu ya. Udah mau jam 8 nih kira-kira. Tadi yang sholat asar. Oh ya. 2 rakaat tadi. Berarti Rasulullah ketika diingatkan sama waktunya ternyata kurang 1 atau kurang 2 gitu. Sholat lagi saja. Iya. Tadi takbir sholat 2 rakaat baru. Iya, Rasulullah begitu. Nambah lagi. Iya. Seperti gini. Ini ada suatu kasus ya. Kasus begini. Dan lagi nih. Membuka nih. Ini bukan kasus korupsi nih, bukan. Tapi kasus ini seseorang sholat, ya kan? Sholat asar atau sholat maghrib lah katakanlah. Ya. Ternyata ketika salam itu baru 3 rakaat, itu kan? Baru 3 rakaat. Sholat asar misalnya kan. Ya, kalau maghrib kan pas. Asar kok seharusnya dia berdiri, dia duduk, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, makmum gak, ini sholat sendiri. Atau misalnya gini, contoh lagi, makmum masbuk kan? Ini contoh ya sama, mau masbuk kan? Dia datang ketika ya mau sholat zuhur, mau sholat isya atau sebagainya,
di rokaat yang kedua, gitu kan? Misalnya sholat maghrib, di rokaat yang kedua dia kan duduk, langsung duduk kan? Nah, kemudian dia berdiri, imam salam ikut salam, gitu kan? Atau dia masih 2 rokaat lah, karena masih 2 rokaat, seharusnya nambah 1 rokaat. Imam salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah salam duduk, loh, saya kurang 1, berdiri lagi langsung, Allahu Akbar, lanjutin 1 rokaat lagi. Baru sujud sahwi. Memang begitu aturannya, bukan boleh. Aturannya begitu. Iya. Nah, kalau dalam kasus misalnya sudah ngobrol tentang sudah banyak, kalau cuman diingetin, misalnya nih Pak Joko di tempat saya, samping saya, Pak Joko kurang 1, gitu kan? Oh iya, langsung berdiri, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngerokok, ngopi, ya kan, makan gorengan, ya kan, nah, itu berarti harus diulang dari awal. Nggak sah itu, karena terjeda lama, kan gitu kan. Tapi kalau masih baru berapa detik, masih anget gitu kan ya, baru Pak Joko sholatnya kurang 1. Apa iya? Astagfirullahaladzim, langsung berdiri, Allahu Akbar, lanjutin rokaat yang ketiga. Ya, nggak usah dari awal. Kok makmum? Nah, ini kasusnya makmum. Nah, kalau imam misalnya, imam ternyata, ya kan, tadi misalnya baru 2 kok salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya lanjutin. Nah, imamnya baru 2 nih, Pak Joko, Pak, tadi kok 2 sholatnya? Langsung aja berdiri. Langsung ikutin jamaahnya. Iya, walaupun terjeda, itu kan omongan hanya mengingatkan, bukan bicara tentang dunia, tapi dalam rangka fadzakir, mengingatkan. Langsung berdiri, Allahu Akbar, sempurnakan rokaatnya. Boleh seperti itu. Paham ya kira-kira? Nah, ini berarti studi kasusnya begitu. Paham sampai sini? Paham nih? Ya, udah jam 8 nih. Apa sampai subuh? Bacaannya subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah, nanti disetel aja nih YouTube-nya ini. Channelnya dilihat di Darul Hijrah. Di subscribe ya. Di share sebanyak-banyaknya. Nah, ya. Jadi subhanaman la yanamu wala yashu. Nah, tapi tidak ada gini, maksudnya kalau dilihat di sini tidak ada bacaan khusus. Ya, cukup sujud aja, ya kan? Tanpa bacaan boleh. Sekali saja. Ya. Tapi para ulama menganjurkan berdoa subhanaman la yanamu wala yashu. Nah, itu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau sudah paham, marilah kita tutup ya. Insyaallah untuk sujud tilawah dan sujud syukur kita jelaskan di minggu berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu manfaat dan diberikan kepahaman. Allah titipkan ilmu dalam diri kita. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.